Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti tahu kalau pesawat itu adalah moda transportasi yang paling aman. Tapi, jika sekali terjadi kecelakaan, misal jatuh atau menabrak gunung misalnya, kesempatan untuk hidup penumpangnya itu sangat tipis. Kalau mayoritas kecelakaan pesawat merenggut seluruh penumpangnya, berbeda dengan kisah insiden pesawat Garuda Indonesia ini. Jadi musibah pernah terjadi di pesawat Garuda Indonesia, yang dimana pesawat ini masuk ke dalam awan cumulonimbus. Kalian pasti tahu, awan yang sangat gelap dan sangat berbahaya. Jadi pesawat ini terjebak di awan itu dan dampaknya seluruh mesin mati, kelistrikan mati, dan komunikasi pun mati. Bayangkan, di ketinggian dalam kondisi seperti itu, dengan ajaibnya, pesawat bisa mendarat darurat dan hanya satu kru pesawat yang meninggal dunia. Gimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA421, rute penerbangan Lombok menuju Yogyakarta ini, berhasil melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo. Kalian pasti tahulah ya, kalau sungai ini sungai terpanjang di Pulau Jawa. Namun kejadian ini entah kebetulan atau memang ditakdirkan kepada seseorang pilot senior yang bernama Kapten Rojak yang bisa menangani masalah seperti ini. Kok bisa begitu? Jadi gini, sehari sebelum kejadian atau tanggal 15 Januari 2002, penerbangan GA421 sebenarnya dikomandani seorang pilot. Sebut saja pilot ini pilot A. Namun, pilot yang bertugas pada saat itu atau pilot A ini terlambat datang karena terjebak banjir. Karena memang saat itu di Jakarta terjadi banjir di mana-mana. Karena pilot A ini terlambat dan tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan di jam itu, pihak Garuda Indonesia menghubungi pilot lain. Sebut saja pilot B. Dan diteleponlah pilot B ini. Tak diduga, ternyata pilot kedua yang barusan ditelepon ini untuk menerbangkan pesawat GA421 ini juga terlambat. Lagi-lagi karena apa? Karena banjir. Emang kalau banjir susah ya? Mau kemana-mana sulit, terhambat. Rugi material, rugi waktu. Banyak ruginya deh. Makanya jangan buang sampah sembarangan biar gak banjir. Terus, gimana solusinya? Udah 2 pilot dihubungin. Dan semua nggak bisa bertugas karena kejebak banjir. Untungnya ada satu pilot nih. Satu pilot senior yang sudah datang. Sebenarnya pilot ini tugasnya terbang ke Kalimantan. Dan terbangnya masih lama. Tak punya pilihan lagi, pihak Garuda memutuskan penerbangan ini ditugaskan kepada pilot yang bernama Kapten Abdul Rozak. Untuk nanti tugas penerbangan ke Kalimantan yang seharusnya milik Kapten Rozak ini diganti dengan pilot yang terlambat tadi. Jadi, tuker jadwal gitu istilahnya. Bukan cuma pilot saja, namun seluruh pramugari yang dijadwalkan ke Kalimantan bersama Kapten Rojak dipindah juga ke penerbangan ini. Dalam tim Kapten Rojak ini sebenarnya ada 5 pramugari dan pramugara yang bertugas di pesawat jenis Boeing 737-300 ini. Namun, satu orang pramugari tidak dapat ikut penerbangan yang lagi-lagi karena terjebak banjir. Ya sudahlah, mengingat waktu udah mepet nih, daripada penerbangan ditunda atau batal. Alhasil penerbangan ini terdapat 6 orang pilot dan kru. Yaitu pilot Abdul Rozak, kopilot Haryadi Gunawan, dan 4 orang pramugari-pramugara. Pesawat ini jenisnya Boeing 737-300 dengan registrasi PKGWA yang diproduksi pada tahun 1988. Pesawat ini merupakan pesawat Boeing 737 pertama yang diterbangkan oleh pihak Garuda Indonesia. Jadi, pesawat ini sudah berumur 15 tahun ketika insiden itu terjadi. Dalam penerbangan ini, pesawat diterbangkan oleh Kapten Abdul Rozak yang saat itu berusia 44 tahun dan kopilot Hari Gunawan yang berusia 46 tahun. Beliau telah mencatatkan 14.020 jam terbang, sedangkan kopilot Gunawan sudah memiliki 7.137 jam terbang. Kalau kita mah
Udah di luar kepala itu tombol-tombol yang ada di pesawat. Setelah drama karena banjir selesai, sampailah pada waktunya. Penerbangan pun dimulai dengan rute pertama dari Jakarta ke Jogja. Dilanjutkan rute kedua dari Jogja menuju Lombok. Dan keesokan harinya kembali dari Lombok menuju Yogyakarta dengan pesawat yang sama. Di penerbangan hari pertama dari Jakarta menuju Yogyakarta dan Jogja menuju ke Lombok, semua berjalan dengan aman, tak ada kendala apapun. Setelah bermalam di Lombok, keesokan harinya pada tanggal 16 Januari 2003, pilot dan tim ini balik melakukan penerbangan dari Lombok ke Bandara Adi Sucipto di kota Yogyakarta. Disinilah musibah ini terjadi. Pada saat itu pesawat ini membawa 54 penumpang dan 6 kru. Awal penerbangan berjalan lancar, tidak ada masalah apapun. Namun, masalah terjadi pada saat pesawat berada di langit Laut Utara Jawa. Yang saat itu, memang Indonesia dilanda musim penghujan. Hingga tibalah pesawat terbang di ketinggian 31.000 kaki di antara Surabaya sampai ke Yogyakarta. Kapten Abdul Rozak melihat di radar kalau di rute penerbangannya terdapat awan cumulonimbus di depan pesawat mereka. Karena awan ini terkenal berbahaya bagi penerbangan, Kapten Rozak meminta kepada ATC untuk road direct ke Blora, memotong ke kiri melewati Solo, dan lanjut ke Jogja. Jadi, istilahnya yang seharusnya lurus baru belok kiri, ini dipotong kompas agar menghindari awan yang ganas ini. Pilot meminta memotong jalur agar lebih aman dan hal tersebut pun di-ACC oleh ATC. Apakah masalah selesai? Tentu tidak. Di radar cuaca tiba-tiba terlihat warna merah dan hijau sedikit, yang menandakan bahwa ada awan yang sangat pekat di depan. Karena sudah gak bisa menghindar dari radar yang berwarna merah ini, saat itu Kapten Rozak menyalakan lampu seatbelt alias lampu penanda sabuk pengaman harus digunakan dan membuat pengumuman kalau akan terjadi turbulensi kepada para penumpang. Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini penerbang Anda berbicara. Kita memasuki cuaca yang bergolak. Kami mohon untuk tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda selama lampu tanda kenakan sabuk pengaman menyala. Terima kasih. Pak. Tak berselang lama, dari peringatan tersebut, pesawat ini masuk ke dalam awan pekat itu dan terjadilah turbulensi yang amat mencekam hebat. Goncangan ke kanan ke kiri, naik turun, dan sangat mencekam. Menurut Kapten Rozak, setelah masuk awan cumulonimbus ini, pesawat terguncang hebat, kaca pesawat menghantam butiran-butiran es. Kapten Rozak langsung menyalakan ignition yang berfungsi seperti busi untuk menambah pengapian pada mesin dan menyalakan mesin anti-es agar mesin pesawat tidak mati. Karena turbulensi yang hebat ini, tiba-tiba pesawat turun di ketinggian 23.000 kaki. Dan kedua mesin pesawat ini pun semuanya mati. Bayangkan, yang awalnya di ketinggian 31.000 kaki, tiba-tiba berada di ketinggian 23.000 kaki. Dengan kondisi turbulensi yang sangat hebat, tak terbayangkan kondisi di dalam pesawat saat itu. Dalam keadaan genting, tanpa berpikir panjang, kedua pilot ini pun berusaha untuk menyalakan pesawat lagi dengan cara menekan switch off on mesin. Namun mesin pun tak mau menyala. Tak hanya mesin saja, komunikasi kepada ATC pun juga terputus. Di pesawat itu terdapat generator standby bernama Auxiliary Power Unit atau APU yang berada di ujung badan belakang pesawat yang bertujuan untuk sistem kelistrikan dan komunikasi. Pilot Rozak dan kopilot Haryadi mencoba menyalakan standby generator itu. Ternyata saat dinyalakan, malah baterainya tidak kuat. Baterainya drop dan semuanya mati. Jadi instrumen elektrikal yang ada di dalam pesawat mati total dan seluruh komunikasi pun terputus semua. Dalam kondisi mesin mati, listrik mati, dan juga saluran komunikasi pun juga mati.
Dalam keadaan terguncang-guncang dalam awan cumulus nimbus, kopilot membuka buku panduan darurat untuk memeriksa setiap tahapan SOP yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat. Namun, walaupun sudah sesuai emergency checklist, mesin tetap tidak mau nyala dan kondisi yang mengerikan tersebut tetap berlanjut. Dalam keadaan demikian, kopilot Haryadi kemudian mengambil mikrofon untuk mengabarkan kepada Air Traffic Control. Namun kopilot lupa kalau komunikasi semuanya terputus. Mungkin saking paniknya jadi lupa. Kapten Rozak mengingatkan kalau komunikasi sudah terputus dan elektrikal mati semua. Melihat adanya kondisi darurat, seorang pramugara menuju kokpit dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa babi bu, Kapten Rozak memberi arahan kepada pramugara tersebut untuk prepare emergency. Prepare emergency itu arahan untuk penumpang agar bersiap menghadapi keadaan darurat. Dengan keadaan panik, Kapten Rozak menyuruh kopilot ini untuk menaruh mikrofon dan mengajak berdoa. Pada saat yang bersamaan, sang pilot memutuskan untuk mencoba pendaratan darurat dalam keadaan mesin yang sudah mati. Kapten Abdul Rozak pelan-pelan menurunkan pesawat ke ketinggian 17.000 kaki. Jadi, meskipun mesin pesawat mati dan tidak ada dorongan mesin, karena bentuk pesawat yang aerodinamis ini membuat pesawat masih bisa melaju dan turun secara perlahan, jadi tidak langsung jatuh secara vertikal. First Officer Gunawan berusaha mengirimkan panggilan Mayday. Namun, sekali lagi tidak berhasil ketika pesawat turun melalui lapisan awan yang lebih rendah pada ketinggian 8.000 kaki atau sekitar 2.400 meter. Dalam ketinggian itu, di dalam kokpit sudah terlihat hamparan sawah, sungai, dan didiskusikanlah di mana pesawat ini akan melakukan pendaratan darurat. Saat mendiskusikan hal ini, kopilot Haryadi menyarankan untuk mendarat darurat di persawahan, yang dimana pada saat itu persawahan memang sedang banjir dan dipenuhi dengan air. Namun, dengan kecerdasannya, Kapten Abdul Rozak memiliki pendapat yang berbeda. Dia mengatakan bahwa mereka semua akan mati kalau mendarat di sawah, karena tidak tahu soal kedalaman banjir itu. Ditambah dengan adanya benturan yang sangat keras yang dapat menyebabkan pesawat tersebut hancur. Dengan sedikit waktu yang tersisa, akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di Sungai Bengawan Solo, yang memang sungai tersebut lebar dan cukup untuk melakukan pendaratan darurat. Tanpa kelamaan diputuskanlah mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo. Kalau kalian mengira masalah ini selesai, kalian salah. Karena saat sudah mendekati sungai, Kapten Abdul Rozak kembali panik. Kenapa? Karena Sungai Bengawan Solo yang akan dijadikan tempat pendaratan darurat ternyata terdapat beberapa jembatan yang memiliki banyak tiang, yang dimana jembatan tersebut berpotensi untuk tertabrak pesawat ketika mendarat. Karena waktu yang semakin sempit, Kapten Abdul Rozak dengan keyakinan penuh memutuskan untuk mendaratkan pesawat di Sungai Bengawan Solo. Dia kemudian menjajarkan posisi pesawat dengan sungai dan bersiap menjadikan sungai tersebut sebagai tempat landasan serta memutuskan untuk mencoba terjun ke sungai dengan sayap dan roda gigi yang ditarik. Namun kondisi saat itu sebenarnya sangat sulit karena sebelum melakukan pendaratan, dia harus menghindari jembatan dengan jarak yang saling berdekatan dan tanpa bantuan dorongan mesin. Dan akhirnya pesawat membentur air dan masih mengambang di atas air sampai pesawat berhenti. Prosedur penyelamatan pun berhasil, membuat pesawat berada dalam posisi tengkurap di air dangkal, dengan badan pesawat, sayap, dan permukaan kontrol yang sebagian besar masih utuh. Dan untungnya lagi, benturan dengan air tidak menyebabkan kebakaran karena berpotensi merusak tempat bahan bakar dan adanya percikan api. Pesawat Garuda Indonesia dapat mendarat darurat di atas air dengan selamat dan tidak tenggelam. Penduduk sekitar yang melihat kejadian ini pun langsung membantu melakukan evakuasi. Hanya ada 2 pintu darurat yang tersedia untuk melakukan evakuasi. Penumpang yang tidak terluka
dan barang-barang pribadi mereka ditampung sementara di rumah kosong terdekat. Sementara penumpang yang terluka diangkut dengan kendaraan yang ada ke klinik terdekat. Setelah evakuasi, pilot ini menghubungi Jogja Tower melalui ponsel dan melaporkan pendaratan darurat dan lokasi di mana pesawat itu berada. Tim penyelamat tiba sekitar 2 jam kemudian, dan semua penumpang dan kru yang tersisa dibawa dengan selamat ke rumah sakit. Setelah berhasil mendaratkan pesawat di sungai, kondisi 54 penumpang dan 5 kru berhasil diselamatkan. Sementara, 1 kru pramugari ditemukan meninggal dunia, diduga karena terlempar akibat benturan yang sangat keras saat pendaratan. Sebagai bentuk terima kasih atas bantuan penduduk setempat saat evakuasi, Garuda Indonesia juga mendanai pembangunan jalan lokal di sekitar area kecelakaan dan juga membangun aula serbaguna dan fasilitas waduk di desa tersebut. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.